Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya akan berbagi pengalaman saya, yaitu berdasarkan perkembangan kognitif menurut Piaget dan juga Vygotsky. Pengalaman saya yang pertama yaitu menurut perkembangan kognitif dari Piaget. Saya dulu tuh waktu umur 5 atau 6 tahunan, saya tuh sedang belajar yaitu tentang menyeimbangkan, yaitu ketika berjalan di pinggir sungai. Karena kenapa kok di pinggir sungai? Karena perjalanan menuju rumah itu lebih cepat lewat pinggir sungai. Nah, jadi dulu ketika sekolah itu masih bandel-bandelnya ya, mau lewat itu di pinggir sungai karena saking pengen cepat-cepatnya pulang. Nah, di waktu itu tuh ketika saya lewat di pinggir sungai, mau lewat di pinggir sungai, saya itu melihat ibu-ibu, yang dimana ibu-ibu ini dengan santainya ibunya ini bisa lewat di pinggir sungai yang sempit itu, yang hanya berdasarkan satu balok yang panjang itu cuma ibaratnya segini, itu ibunya mampu untuk lewat. Sedangkan saya dulu pas waktu kecil itu, bisa nggak ya saya lewat ini kayak ibu-ibu itu? Oh, kayaknya bisa. Tapi ketika saya ingin mencobanya itu, hampir saja terjatuh untuk masuk ke sungai, yang pada awalnya itu harusnya kan lewat di pinggir sungai itu bisa ya, kayak ibu-ibu tadi itu lancar aja lewat pinggir sungai. Sedangkan ketika saya mencobanya itu malah hampir terjatuh berkali-kali. Saya itu menemukan cara yang dimana untuk dapat menjaga keseimbangan yang lebih baik, yaitu dapat seimbang lewat di pinggir sungai. Karena adanya pengalaman saya yang sebelumnya saya hampir terjatuh itu, dan saya melihat ibu-ibu tuh jalannya tuh seperti apa. Oh, ternyata jalannya tuh ya dengan tidak tergesa-gesa. Sedangkan pas waktu kecil kan anak-anak tuh pengennya tuh hanya lari-lari saja. Nah, itu kemungkinan yang menyebabkan saya hampir jatuh. Nah, melalui proses perjalanan melewati pinggir sungai itu, saya belajar adanya konsep keseimbangan tubuh, yang dimana hal ini itu kan merupakan pengalaman saya dari perkembangan mendahului pembelajaran, yaitu menurut teori Piaget. Pengalaman saya yang kedua yaitu ketika saya SD juga, saya itu mengalami kesulitan dalam belajar, yang dimana teman-teman saya itu lebih cepat pembelajarannya. Jadi dari membaca, menulis, menghitung, bahkan menjawab soal itu terkadang hampir satu kelasan itu bisa menjawab, sedangkan saya tuh mengalami kesulitan, yaitu harus belajar berkali-kali lagi. Nah, jadi orang tua saya itu diminta untuk bimbingan belajar ya. Jadi guru ini tuh membantu saya, dari saya sebelumnya tuh mengalami kesulitan membaca, menghitung, menulis, dan juga menjawab soal pertanyaan di sekolah. Jadi dari adanya bimbel ini, saya jadi mampu untuk menjawab atau mengembangkan pikiran saya, yaitu dari sebelumnya kan tadi nggak bisa membaca, menulis, menghitung, dan juga menjawab soal. Jadi ketika udah bimbel, yaitu bimbel dengan rutin, saya jadi mampu untuk lebih baik atau lebih berkembang lagi pembelajaran yang saya dapat dari bimbingan belajar itu, yang dimana contohnya itu yang di proses saya kesulitan membaca, jadi guru di bimbel ini itu membantu saya untuk memahami bacaan-bacaan, yaitu dari huruf-huruf itu kayak apa, kata-kata itu seperti apa. Nah, terus yang kedua itu kan dari menulis juga. Jadi menulis yang benar itu seperti apa, menyusun penulisan atau ide-ide yang benar itu seperti apa. Nah, itu di bimbel itu mengajari saya itu untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih baik. Nah, jadi dari adanya pengalaman saya ini, itulah belajar itu kan mengawali suatu perkembangan. Mungkin cukup sekian video pengalaman yang saya alami sebelumnya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.